Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ulia dengan NIM akhir 101 kelas 06 Filsafat Ilmu dan Logika. Di sini saya akan membacakan lanjutan dari bab 3 yaitu tentang teori kuantum. Teori kuantum dibagi menjadi 4, terdiri dari zarah subatom, fisika nuklir, atom dan molekul, dan optika kuantum. Pada zarah subatom terdapat evolusi alam semesta. Pada fisika nuklir terdapat bom, kegunaan medis, dan pembangkit listrik. Pada atom dan molekul terdapat bahan dan teknologi. Pada optika kuantum terdapat komunikasi, komputasi kuantum, laser, dan kriptografi kuantum. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, dua teori relativitas Einstein, teori kuantum atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonika plate, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep fakta, hukum, dan teori sebagai rumah. Rumah dibangun dengan batu bata padat atau fakta yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta keseluruhan bangunan dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Henry Poincare mengatakan sains adalah fakta-fakta sebagaimana rumah dibangun dari batu-batu. Sains juga dibangun dari fakta-fakta, namun setumpuk batu bukanlah rumah. Dan sekumpulan fakta belum menjadi sains. Hukum gravitasi universal Newton sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan yang kala itu dikenal sebagai revolusioner bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta, makanya disebut hukum universal saling tarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai dengan suatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. Dengan rumus F sama dengan G dikali M, M per D kuadrat, dengan F adalah gaya, G adalah konstanta universal dengan nilai 6,67 kali 10 sampai 11 Newton meter square per kilogram. Dan M adalah massa masing-masing benda. Dan D adalah jarak antara kedua benda. Gaya yang sama berlaku untuk dua benda, tanpa peduli sebesar atau sekecil apa keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kita tempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui massa benda, bintang ataupun planet jika kita mengukur parameter orbital atau jarak dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberikan kita 3 hukum terkenal lainnya seperti hukum gerak Newton yang bersamaan dengan hukum gravitasinya membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika. Seperti banyak hukum sains, hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama saya sudah sebutkan, yang kedua menghubungkannya gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa M dengan kecepatan yang disebabkan gaya itu, F sama dengan ma. Yang ketiga, diketahui sebagian besar orang untuk setiap aksi terhadap objek X. Ada reaksi antara setara dan berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya X. Sekali lagi, tak melihat besar kecil tiap objek. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas dengan gaya yang setara. Set hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi cara kerja, energi, dan panas dalam sistem. Misalnya mesin, bagian sistem di mana panas berperan penting, kecuali sistem tertutup sempurna, seperti terisolasi dari alam semesta. Sebagian panas akan lepas ke dunia luar. Yang kedua itu entropi, yang pada dasarnya ukuran ketidakteraturan suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tidak akan menghasilkan tidak banyak keteraturan dari ketidakteraturan dengan prosesi alam manapun. Yang ketiga di suhu 0 meletak Kelvin atau di
273,18 derajat Celcius di bawah nol, suhu yang paling rendah dimungkinkan. Entropi mencapai nilai terendah yang mungkin, dan semua zarah berhenti bergerak. Oleh karena itu, mustahil mencapai nol mutlak. Tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, saintis pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Satu pertanyaan penting adalah apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu nyata atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah dengan gravitasi kuat, dan harus digantikan persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita mesti membedakan antara hukum sains atau rumusan saintis dan hukum alam yang nyata atau hukum Tuhan, seperti kata orang beriman. Sebenarnya yang ditemukan atau dirumuskan saintis, fakta alam atau hukum sains hanyalah pendekatan terhadap progresif ke hukum alam sejati atau hukum Tuhan yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tak berubah pada waktu dan ruang atau bisa berubah? Muzaffar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah. Mengutip dari ayat Al-Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang terdahulu dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Quran surat 33 ayat 62. Lalu menambahkan, dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau pencobaan yang mendukungnya. Pembuatan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengandalkan perbuatan model, karena seringkali mustahil melakukan percobaan untuk menggambarkan seluruh sistem secara matematis. Terlalu banyak atom di barang potongan zat. Terlalu banyak interaksi antara bagian sistem, terlalu kompleks, dan lain-lain. Jadi, sains menggunakan banyak tipe yang bisa berupa objek fisik, versi sederhananya, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model yang terkenal dalam sains antara lain ada model atom planetar Bohr, model helix ganda molekul DNA, model bola biliar untuk gas, model tetes air, dan model cangkang untuk inti bom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya, yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting. Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo. Benda menjadi tidak bermassa, permukaan menjadi bebas gesekan, dan lain-lain. Dan sesudahnya diformalkan. Perhatian harus diberikan ke resiko penyederhanaan berlebihan atau penghapusan suatu aspek penting masalah. Pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan, tergantung sifatnya. Contoh model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear chaotic sistemnya, dan skala waktu perhitungan. Ini paling baik digambarkan di model perkiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang satu bagian penting debat hari ini di antara saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai, efek yang disertakan, dan bagaimana, serta kecepatan perhitungan. Konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan dasar yang dijelaskan barusan seperti fakta, hipotesis, hukum, teori, dan model, ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan secara singkat.
karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapatkan kesimpulan keliru dari hasil ditemukan atau dilaporkan di sana-sini. Yang pertama ada kolerasi. Kolerasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Kolerasi bisa positif ketika dua faktor naik atau turun bersama-sama, atau negatif ketika dua faktor berubah secara berlawanan. Contoh, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas. Kolerasi yang positif, jumlah rambut di kepala orang menurun ketika semakin tua. Kolerasi negatif, tekanan darah yang lebih tinggi di antara orang yang lebih tua. Kolerasi positif, harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di suatu populasi. Kolerasi negatif. Satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa kolerasi tak selalu berarti sebab akibat. Dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Kolerasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan sebagai faktor ketiga, C, yang mempengaruhi keduanya. Jadi bisa ada hubungan sebab antara C dan A, antara C dan B, tapi tidak ada antara A dan B. Berikut contoh dari dunia sekitar kita untuk mengabarkan kaidah penting ini. Boleh jadi ditemukan kolerasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota. Namun tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah pengangguran di kota itu atau barangkali faktor tambahan. Misalnya penggunaan obat terlarang, kadang ada faktor penyebab di kolerasi seperti itu. Boleh jadi ada kolerasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran datang menangani suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi. Tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapatkan pelajaran tambahan tentu cenderung mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan teman sekelasnya. Tapi perlukah dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai menurun? Ada sejumlah contoh kolerasi yang terjadi pada musim panas. Contoh, jika kita mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan dan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang bersamaan. Tapi jelas kedua hal itu disebabkan oleh musim panas, sehingga banyak orang berenang dan membeli es krim. Terakhir, ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan setiap kali kapten menyalakan tanda pakai sabuk pengaman, pesawat berguncang-guncang. Yang kedua ada signifikasi statik. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilaporkan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru. Kekeliruan alat, kekeliruan manusia, ataupun naik turun secara normal. Ketidakpastian dan tiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan menyimpangnya ketika dibandingkan dengan nilai lain. Contoh, jika suatu pengukuran baru menunjukkan nilai A sama dengan 4,7, sementara pengukuran sebelumnya mendapatkan 5,2. Kita jangan langsung menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan sekitar 10% ke atas, karena bisa saja ada ketidakkonsistenan dari dua hasil tersebut, yang bergantung pada kesalahan atau ketidakpastian di dua nilai. Jika keduanya punya nilai yang ketidakpastian 0,3, maka keduanya masih konsisten. Karena 4,7 ditambah 0,3 masih masuk ke kisaran nilai saunya 5,2 sampai 0,3 sampai 5,2 tambah 0,3. Jika kita nilai kesalahannya hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan. Dan kita bisa menyatakan ada ketidakkonsistenan atau perubahan signifikan nilai besaran itu sampai batasan tertentu. Saya bilang sampai batasan tertentu karena sudah begitu pun. Ilmu statistik memberitahu kita bahwa peluang sekitar 5% bahwa walau nilai kedua pengukuran 4,7 sampai 0,2 sampai 4,7 plus 0,2
dan 5,2 minus 0,2 sampai 5,3 plus 0,2 tak saling tumpang tindih. Keduanya memang tumpang tindih jika ketidakpastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu terjadi adalah 5%. Tidak kecil sama sekali. Kita bisa melihat gambaran itu bahwa pengukuran dan hasil yang tampak memberikan kesimpulan tertentu meski diperiksa menggunakan statik untuk memastikan signifikasinya. Kritik modern terhadap sains. Sains selalu dikritik karena alasan yang objektif atau metodologi, maupun lainnya ideologi. Baru-baru ini muncul kritik-kritik baru, termasuk dari agama fundamentalis dan kritik pasca modern. Keduanya yang menyatakan bahwa sains adalah seperti upaya manusia lain, adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologi dibandingkan bidang lain. Kritik lain, misalnya kritik feminis, mengatakan bahwa upaya sains itu mendukung bias sosial dan budaya, mengutamakan saintis barat, laki-laki yang mendapatkan berbagai kelebihan. Dan beberapa kesimpulan barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Pandangan itu boleh jadi tampak mengejutkan atau bahkan menggelikan. Tapi ada yang serius menyatakan demikian. Terutama di bidang ilmu sosial, juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas nanti. Namun, para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama berabad-abad belakangan banyak sekali prediksi yang terbukti, penerapan yang mengubah kehidupan dan masyarakat, dan lain-lain. Bisa berbicara banyak. Memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pembesaran sosiologi supaya sains dapat bermanfaat di bidang-bidang tertentu. Namun, tidak ada dasarnya mengkritik berlebihan dan meremehkan nilai sains. Penilaian objektif dan perspektif bisa mengarahkan kita untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan penting menganalisis modern dan cara kerjanya. Satu perkara yang didebatkan adalah reduksionisme atau suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atas suatu subjek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahnya menjadi beberapa bagian, memahami dan menganalisis tiap bagian dan hubungannya ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia, dan sampai batas tertentu di biologi. Contohnya kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagian lainnya. Namun, proses reduksionis menjadi semakin kurang jelas apabila kompleksitas semakin tinggi. Walau reduksionis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologi disajikan sebagai setidaknya pada prinsipnya hasil biologi. Kesadaran hanya perwujudan kompleks prosesnya di otak. Dan seterusnya. Sikap serba hanya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materialis. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tak akan perlu menyebutkan akal budi, apalagi jiwa. Itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Francis Watts bersikeras membedakan antara reduksionisme metodologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa gejala tidak bisa dikenali pendekatan reduksionis, seperti banyak fenomena emergen di tingkat kompleksitas lebih tinggi, muncul gejala baru yang tak bisa ada di tingkat terendah, telah diamati dan diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruangan penelitian seluas mungkin tanpa batas, termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme, istilah yang berkonotasi buruk. Memang,
Sementara reduksionisme boleh jadi tak berlaku bagi banyak orang, dan gejala itu bukan berarti bahkan sesuatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, cepat atau lambat. Namun, ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologi seperti cinta dan spiritualitas, atau gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi, dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Noumul Haq menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengeluh-elukan saintis, sehingga menyiratkan bahwa saintis memiliki pemahaman yang lebih mendalam atas dunia sehingga harus dipercaya di segala bidang. Pendapatan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim tak diragukan lagi adalah Syed Hossein Nasr, salah satu seorang filsuf muslim yang paling penting dalam 50 tahun terakhir, yang telah menulis buku, ratusan artikel, dan mendapatkan berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik, tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberadaan penting umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern. Sekian bacaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.